Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Teman-teman yang saya hormati, segala puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat izinnya pada hari ini dan khususnya pada malam ini kita bisa melakukan kegiatan debat online. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini ialah mengenai kerukunan antar umat beragama. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya acara debat pada hari ini. Peserta debat terbagi atas dua tim, yaitu afirmasi dan juga oposisi, dan nanti ditambah oleh notulen. Seluruh peserta debat wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara debat pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan melakukan perkenalan, dimulai dari saya, selaku moderator, yaitu Rafki Azmi Guzri. Kemudian, dipersilahkan untuk tim afirmasi melakukan perkenalan. Saya Kristen Adol Mantobing, selaku pembicara 1 dari tim afirmasi. Saya David Raymondus Yendaun, selaku pembicara 2 dari tim afirmasi. Saya Lady Kairani, selaku pembicara 3 dari afirmasi. Selanjutnya, dipersilahkan perkenalan untuk tim oposisi. Saya Farna Melia, selaku pembicara 1 dari tim oposisi. Saya Leonardo Triani dari oposisi pembicaraan 2. Saya Emmanuel Stompul, selaku pembicara tim oposisi 3. Selanjutnya dipersilahkan yang terakhir kepada notulen untuk memperkenalkan diri. Saya Priyansila Putri, selaku notulen 1 dari tim notulen. Saya Diana Sadila sebagai notulen 2. Baiklah, langsung kita mulai. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penyebab runtuhnya kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Dimulai dari tim afirmasi, dipersilakan untuk membacakan argumennya. Baiklah, saya akan bacakan argumen saya. Menurut saya, penyebab hilangnya kerukunan antar umat beragama karena adanya beberapa pihak yang sangat fanatik terhadap agamanya, menganggap bahwa ajaran agama yang dianutnya adalah yang terbaik sehingga menyebabkan konflik. Kefanatikan ini menyebabkan hilangnya toleransi antar umat beragama karena pihak tersebut ingin agamanya menjadi agama yang paling besar dan agama yang paling benar. Contoh-contoh dari sifat fanatisme ini adalah semakin meningkat kecenderungan umat beragama untuk mengejar jumlah kuantitas pemeluk agama dalam menyebarkan agama daripada mengejar kuantitas umat beragama. Yang kedua, memaksa orang untuk memeluk agamanya tersebut. Yang ketiga, kelebihan dalam melihat ke agamanya sehingga memandang rendah agama lain. Terima kasih untuk tim afirmasi. Selanjutnya, untuk tim oposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, saya di sini dari pihak oposisi. Menurut saya, runtuhnya kerukunan antar umat beragama disebabkan adanya pihak yang merespon penyebab hilangnya kerukunan antar umat, atau dengan kata lain, terlalu mempercayai hoaks yang sengaja dibuat untuk memecah belah umat beragama, dan juga pemikiran sempit seseorang yang menyebabkan pertentangan agama itu terpicu. Terkadang yang menyebar dan terlalu mempercayai hoaks tersebut adalah orang yang belum memahami agama, seseorang yang bertindak semaunya tanpa peraturan, dan seseorang yang tidak menyadari bahwa perbedaan konsep atau praktek ibadah yang didapatkan pemeluk agama lain. Salah satu cara beragama yang benar adalah menghargai agama orang lain. Oke, di sini saya akan lanjut dari pembicaraan pertama. Secara umum, kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia, peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah terhadap kerukunan cukup baik dan kondusif. Namun, terkadang masih muncul konflik atau ketegangan baik internal maupun antar umat beragama. Disebutkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bidang hubungan antar negara, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di Aula Bapeda Provinsi Jambi beberapa waktu silam. Ada beberapa faktor penyebab konflik dan antar umat beragama. Penyebab konflik antar umat beragama yaitu pemahaman yang menodai atau menyimpang dari agama, pemahaman yang radikal menganggap alirannya benar dan orang itu salah, pemahaman yang liberal bebas semaunya tanpa mengikuti kaidah yang benar yang ada. Sementara itu, konflik antar umat beragama itu umumnya tidak murni, disebabkan oleh faktor agama, melainkan faktor ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Yaitu adanya paham radikal di sebagian kecil suatu kelompok agama, kurang efektifnya pelaksanaan regulasi baik karena status hukumnya yang masih dipersoalkan, kurang pemahaman sebagai aparatur negara atau kurangnya kesadaran sebagai tokoh dan umat beragama. Masalah kurangnya toleransi dalam kehidupan beragama yang saat ini pada dasarnya yang sering terjadi yaitu kurang menghormati, bahkan
Mereka cenderung menganggap rendah pemeluk agama lain yang tidak sama dengan agama pemeluknya. Kejujuran tidak lain baik internal umat beragama maupun antar umat beragama. Kurang pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. Sifat dari setiap agama yang mengandung penyampaian pesan yang salah. Kurangnya saling pengerti dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Baiklah, terima kasih untuk tim oposisi. Maka dengan itu kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Di mana pembahasan yang kedua adalah mengenai solusi untuk membangkitkan atau membangun kembali kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Dipersilakan, yang pertama adalah tim afirmasi untuk membacakan solusinya. Untuk mengembalikan dan mempererat kerukunan antar umat beragama, yaitu yang pertama, menanamkan pengertian akan nilai kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama. Yang kedua, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Yang keempat, semaksimal mungkin menghindari konflik sebab disparisitas agama. Selanjutnya, tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Berikutnya, membangun kerukunan antara umat beragama, yaitu menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama, serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama. Selanjutnya, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim oposisi untuk membacakan solusinya. Menurut kami dari tim oposisi, solusi untuk mencapai kerukunan antar umat beragama ada 4 langkah yang harus diambil, yaitu yang pertama, ada para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non-formal, yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat yang merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, ada masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen, yang perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta tingkat kedewasaan berpikir agar tidak menjurus ke sikap primordial. Yang ketiga, peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan, baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian di antara sama umat beragama. Yang terakhir, atau yang keempat, itu perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. Terima kasih untuk tim oposisi. Maka dengan itu berakhirlah 2 pembahasan kita. Selanjutnya kita masuk untuk mengambil kesimpulan dari notulen. Kepada notulen dipersilakan. Berdasarkan perdebatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti suku, bangsa, ras, keyakinan, dan antar golongan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi warganya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sikap intoleransi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Dapat diartikan bahwa sikap intoleransi merupakan sikap tidak tegang rasa atau tidak toleran. Solusi dari kesimpulan perdebatan jelas adalah bagaimana mungkin kehidupan kerukunan beragama kita bisa harmonis seperti yang dikonsepkan pada Pancasila, bahwa ketuhanan kita adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yakni ketuhanan yang menghargai meskipun berbeda-beda keyakinan. Jika saja pemerintah tidak bertindak tegas kepada organisasi-organisasi yang belakangan ini menggunakan kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam beribadah memeluk kepercayaannya, yang dimana fanatisme perlu ditekan, bahkan dibasmi yang dianggap sebagai suatu virus yang bisa berdampak luas. Dengan masyarakat tetap memegang prinsip-prinsip yang substansi dan esensi yang hakiki, dapat menjadikan Indonesia damai, aman, dan sejahtera. Tentulah merupakan cita-cita semua bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah satukan keinginan kita dengan membulatkan tekad untuk terus berusaha menciptakan kedamaian dengan sikap toleransi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.
Sudah saatnya semua pihak melakukan berbagai upaya secara lebih komprehensif dan terarah untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang toleran dan damai di bumi Indonesia. Jika tidak, maka kekerasan atas nama agama akan menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat, bukan hanya menghancurkan umat beragama, tetapi juga bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih untuk Natoleh, penutupan dari saya. Seperti yang kita tahu, bahwa agama mengajarkan manusia untuk menerima segala perbedaan, mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Semoga argumen ini mampu membangkitkan toleransi dan rasa cinta terhadap sesama manusia tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, ataupun golongan. Tidak ada yang salah dengan perbedaan, segala yang kita punya. Yang salah hanyalah sudut pandang kita yang membuat kita terpisah, karena tak seharusnya perbedaan menjadi jurang. Kita sebagai umat manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Akhir kata dari saya, maka dengan ini berakhirlah acara kita pada malam ini. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik di kata maupun perilaku. Kita tutup acara kegiatan pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.